اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، menurut kitab-kitab fikih hampir semuanya menerangkan bahwa ada 3 perkara yang sangat dianjurkan di dalam di dalam mengerjakan puasa bulan Ramadan ini. 3 perkara itu yaitu pertama, berbukanya itu supaya segera, takjil namanya. Takjil itu artinya menyegerakan buka. Karena ada hadis Bukhari Muslim, Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, la tazalu ummati bi khair ma'ajjalul fitrah. Wa zadal Imam Ahmad wa akhkharus sahura. Kata sabda Nabi, umat saya ini selalu dalam keadaan baik-baik selama mereka mau menyegerakan buka. Malah ada di dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, ada tambahan kata-kata itu, wa akhkharus sahur, dan mau membelakangkan atau ngarekno sahur, artinya rodok akhir. Ini tentang sunat yang pertama. Untuk ini maka doa sesudah buka, yang dinamakan buka itu pertama kali barang yang masuk ke mulut, apa air tok atau nasi, pokoknya yang pertama itu yang dinamakan buka. Habis buka yang pertama itu, maka kata Nabi, ini doa yang diajarkan Nabi dari banyak hadis-hadis, lalu dijadikan satu, lalu bunyinya begini, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu wa bika amantu wa laka aslamtu wa alaika tawakkaltu dhahabal wama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah ya wasi'al fadl ighfir li alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu Allahumma waffiqna lis-siyam wa ballighna fihil qiyam wa a'inna 'alaihi wan nasu niyam wa adkhilnal jannata bisalam. Ini doa lengkapnya yang dikumpulkan dari macam-macam riwayat, yang semuanya adalah ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Ini kalau nanti ada yang ingin mengamalkan, nanti insya Allah ditulis di papan. Selain itu, maka sudah saya terangkan darusan, membaca Quran sendiri atau darusan khusus darusan, yaitu berganti-ganti membaca. Ini yang diterangkan. Jadi pertama, di dalam kitab-kitab fikih yang sunat itu 1 takjil, 2 takhir. Takhir itu artinya sahurnya agak akhir.
Lalu selain itu ada lagi, yaitu disebut tarkul hujri minal kalam, menjauhi omongan-omongan sing ndak apik. Omongan sing ndak apik itu seperti ini: omong rusuh 1, omong goroh 2, ngerasani 3, adu-adu namimah 4. Di dalam hadis dikatakan begini, coba ya. Khomsun yuftir nasaim. Ada 5 sing batalno poso. 1 al-ghaibatu, ngerasani. 2 wan namimatu, adu-adu. Terus seterusnya wal kadibu, ya, goroh. Ada lagi lah 5 perkara. Ini banyak orang membicarakan, tapi ahli-ahli hukum fikih itu sepakat bahwa yang dimaksud batalno iku batalno ganjarane, bukan batalno pasane, tidak. Nek posone tetep sah. Cuma ganjaran nih, sehingga oleh ganjaran. Ini didasarkan kepada pertama kali pendapat dari sahabat sendiri, malah istri beliau yang mulia, yaitu Nyai Aisyah. Ini yang menerangkan bahwa dawuhe Kanjeng Nabi ngono iku mau duduk kok batalno pasane ora, tapi yubqilnal sawab, sabab som, ganjarane poso sing ilang. Jadi berarti kalau ada orang sedina poso terus duka ngrasani wong, gunem wong utawa guneman sing ndak apik, inilah yang dimaksud oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kam min sa'imin laisa lahu illa al-'atash wal ju' atau kama. Pirang-pirang wong sing poso gur oleh ngelak lan oleh luwih tok, tapi tidak oleh apa-apa. Karena kesalahannya sendiri, yaitu dia puasa perut tapi tidak puasa mulut. Karena itu menurut ahli tasawuf, yang dinamakan puasa itu adalah 2 sekaligus, yaitu al-imsak, mencegah, anil batni, daripada perut, wa anil lisan, dan dari mulut. Kalau ini bisa, nah baru namanya puasa yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi di dalam hadis qudsi, orang yang puasa begitu itulah yang ganjarannya tidak boleh dicatat oleh malaikat. Sebab malaikat tak kuat nyatet. Tuhan Allah sendiri yang akan mencatat. Lah, cak noroban. Kok tibik sini walisa? Katanya Allah. Dulu raja nak kencirna orang siapa saya? Nah, ini kenapa? Sebab begini. Orang puasa dan orang sembahyang itu bedanya 1. Mon abajeng itu tengalih, katok. Orang sembahyang kan kelihatan, Allah Akbar. Tapi kalau orang puasa itu tidak kelihatan. Siapa yang tahu kalau dia puasa? Tidak ada yang tahu. Karena itu dinilai paling jempol oleh Allah. Karena orang ini karena keyakinan, ya, dia itu puasa. Padahal umpama dia tidak puasa, tidak ada orang yang tahu. Umpama saya merengenom oleh segelas pasar mekesat, ya ada orang begini atau coba deh. Kan masa tahu kalau saya itu tidak puasa. Nah, karena itu dikatakan biar saya yang mencatat sendiri, katanya Tuhan. Loh, yang begitu itu yaitu orang yang puasa 2, puasa perut dan puasa mulut, tak ngerasain. Tapi mon secara hukum syara itu sunat. Ya, sunat di dalam puasa itu meninggalkan omong-omong yang begitu itu.
Nah, sekarang ini saya mendapat di kitab di kitab Yusannu tarki lil kalam. Nah, li'annahu yukrahu sumtul yaumi kullihi ila al-laili min ghairi hajah kama jazama bi sahibut tanbih khilafan liman qala bi annahu qurbah. Nah, ini yang saya terangkan kemarin itu. Berarti kalau orang puasa itu dimakruhkan tidak omong sama sekali. Makruh. Mentak caca sama sekali makruh kalau tidak omong. Tapi mencegah dari omong yang tidak baik itu memang diperintah. Nah, karena itu di sini perlu saya terangkan ya. Sebab ini saya pernah dulu menerangkan ya. Orang tidak omong sama sekali ya. Ini kalau ada orang mulai pagi sampai malam tidak omong, bisu, tanpa ada tujuan, tanpa min ghairi hajah, tanpa ada keperluan, yukrahu, makruh. Hukumnya makruh. Tapi kalau memang ada latihan dan dia memang niat, saya hanya membuka mulut hanya untuk Quran, hanya untuk zikir, hanya untuk tilawah, hanya untuk fikir, pokok hal-hal yang baik, boleh. Tidak omong, sama sekali stop omong. Dia zikiran, wirid apa itu boleh. Malah pernah ini di syariatnya Bani Israel, yaitu Nyai Maryam itu diperintah, bukan, siapa itu? Nabi Zakaria, iya. Nabi Zakaria waktu minta anak sembahyang, aduh Gusti, niku sebab begini, istrinya Nabi Zakaria itu, ya, istrinya itu saudara sekandung sama siapa itu? Ibunya Siti Maryam. Iya. Jadi Nyai Maryam, ibunya Nabi Isa itu, iya. Ibunya itu sama istrinya Nabi Zakaria itu setretan. Lah itu ibunya Siti Maryam mandul, wis tak punya anak. Apa itu? Mandul itu apa? Hah? Mencara Madura apa? Tak iso di anak itu. Ya itu sudah apa? Itu tak iso nirokno. Nek cara Jawane apa? Hah? Gabuk. Nah itu. Bareng donga lang Allah, meteng-teng. Akhirnya dikabuno ya wis. Kon jalaran wis janji. Kula Gusti nyuwun anak. Nek mungkin anak kula niku lahir kula mboten melok-melok ngomong. Kula mboten melok-melok, kula namung kepingin duwe anak. Tapi anak niku nek lahir procot, kula serahkan teng panjenengan. Kula mboten melok duwe. Saya suruh ibadah tok di masjid. Wah, karena metenteng permintaannya dituruti oleh pangeran. Tapi Masya Allah di luar dugaan. Bareng lahir lah kok wedok. Kaget ibu itu, Gusti. Kula sampun kadung nazar, nek enggak ada anak kula serahkan teng panjenengan teng masjid. Lah kok niki wedok? Dijawab oleh pangeran, iya. Pangeran ngerti nek iku wedok. Lah nek wedok ku ndak kaya wong lanang ngerti. Ngerti? Ndak usah muskil kon. Lanang utawa wedok untuk ibadah padha ae. Ayo, terus laksanakan itu nazarmu. Ya sudah. Jadi Siti Maryam itu mulai cilik wis dideleh di masjid. Wis dimong di masjid terus sampai gede. Wis gak mudun-mudun, wis ibuke gak melok pedoman. Gak melok pedoman. Sudah diserahkan. Malah yang memelihara itu bukan ibunya, bukan ayahnya. Siapa? Pamannya, yaitu Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu tukang ngimami masjid itu. Jadi itu anak wedok cilik itu dideleh di kamar di masjid, ya. Mulai cilik niku. Dadi niki Nabi Zakaria sing nek wis ngimami ndelok, nduk waras nduk. Niku Siti Maryam niku mboten tau metu-metu. Sebab wis kadung telanjur ibunya itu nazar. Sudah. Akhirnya satu waktu ya itu biasanya dikirim. Satu waktu ndak dikirim dilihat loh. Kok akeh roti ini kondok.
Sapa sing ngelehi? Ono apem, ono duren, ono semongko, walau macam-macam sih. Lah kok aneh, sapa sing ngirimi kon iki? Katanya Nabi Zakaria. Dijawab oleh Siti Maryam, kirangan niku terusnya saking pangeran jarene. Niku saking Allah. Lah sapa sing ndaleke kirangan? Aku dhewe mboten ngerti. Memang langsung dikirim oleh Allah lewat malaikat. Nah, itu Siti Maryam. Karena melihat itu, dulure wedok niku wis mestine ndak duwe anak kok duwe anak. Bojone Nabi Zakaria terus iri api. Nggih. Duh, Zakaria jarene. Tak edole. Mbok sampean njaluk napa? Kula niki padha-padha dolen niku mbak kula wis duwe anak Maryam. Mbok nggih panjenengan nyuwun napa mosok mboten iso padha-padha mawon. Ini sama mandulnya ini padha ndak duwe anak gabuk kabeh. Akhirnya bojone Nabi Zakaria iku mangke ngoyok Nabi Zakaria nggih ya wis tak tur. Ndonga Zakaria. Bareng tepake sembayang ijen nggih teng pengimaman niku terus ono suara terus ono uang ini ku malaikat. Ya Zakaria wes kon diterima ya Allah, aku diutus karo Allah menyampaikan berita gembira bahwa istrimu sebentar lagi akan mengandung. Alhamdulillah. Tapi mamang dia itu kita sampai dia gajah napang guan jadi om niku oleh ngarep umur ampun para 100 ane kita di anak pun berapa puluh tahun nih. Akhirnya pas jawab, ban tak pakai mantep tak, lebih kon. Bapun tendiri seneng belum tak kok mek burung janji. Kenapa toran? Toran ayo, nek jawabane pangeran. Mbok entak ngeneng acaca telo hari telo malam genak. Sing ada. Tuh, sepenega. Iya. Oke, motor. Tapi keluar dari masjid mah neng. Tanya si binek, Kang, darah megang mana? Ini kan illa ramza, cuma beri tenger katanya Quran ya. Cuma gini tok. Itu 3 hari 3 malam. Mare 3 hari 3 malam ngandung. Akhirnya lahirlah Nabi Yahya alaihissalam. Jadi Nabi Yahya itu Nabi Isa pas napa gini ya? Paman gini. Dereng nikah ge ibu setretan. Pas setong andi anak Maryam, setong andi anak Yahya. Dan Maryam sareng Yahya ini kenyamanan apa? Misanan nggih. Tapi terus Maryam gak ada anak Nabi Isa, jadi Nabi Isa ini nyeluk napa teng Nabi Yahya? Paman. Niku loro-loro niku dari wanita yang gabuk, sing mandul dak duwe anak. Jadi mulane ngene wong dak duwe anak kok putus asa. Lihat Nabi Zakaria, lihat ibunya Siti Maryam itu. Berapa puluhan tahun tidak punya anak. Tapi karena dia tidak putus asa mengharap ya diberi oleh Allah. Nah di situ itu ada puasa 3 hari 3 malam. Untuk tidak ngomong sama sekali kecuali zikiran. Zikir tok. Wiritan. Ya, gitu. Jadi kalau tidak ada hajat, orang tidak omong 1 hari itu hukumnya makruh menurut fikih. Karena ada hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kanjeng Nabi melihat ada orang berdiri. Terus ini orang sebenarnya orang Yahudi. Fasa'ala anhu faqalu hadza Israel. Ini orang keturunan Yahudi ini tapi jadi Islam sekarang. Dia itu punya nazar akan terus berdiri toju. Ya, jadi ini entah latihan apa tidak ngerti. Pokoknya madhok, tak gelem lungguh. Berjam-jam ini sampai 1 hari tidak duduk. Menjengtok. Ini ada ini. Tidak mau duduk. Dan tidak mau bernaung di bawah atap. Jadi dia itu di hawa yang terbuka terusan siang malam. Tidak pernah masuk rumah. Ini ada orang di zamannya Kanjeng Nabi ini. Dan dia tidak mau ngomong. Tidak mau ngomong dengan siapa saja. Tidak mau ngomong. Bungkem. Siang malam. Dan dia puasa siang malam. Tidak buka. Sama sekali tidak. Akhirnya
Setelah tahu begitu Kanjeng Nabi faqala sallallahu alaihi wasallam, muruhu, suruh dia ayatakallam, supaya bicara, wal yastawilla, supaya bernaung, supaya masuk rumah, bernaung di bawah atap, wal yaq'ud, supaya duduk, wal yutimma shaumahu, dan sempurnakanlah puasanya. Tidak usah tetap diloro-loro awake. Nah itu. Karena itu dihukumi makruh kalau orang tidak ngomong tanpa ada tanpa ada keperluannya. Nah, sekarang yang perlu saya terangkan lagi yaitu mengenai adab sopan santun yang dianjurkan. Ini saya ambilkan ini, bagaimana caranya kita melakukan puasa menurut tata keramane ahli tasawuf, ya. Coba ini. Yang baik yaitu apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Perkara ini nanti dilakoni, tidak dilakoni, terserahlah ya. Tapi ini satu anjuran yang saya kira ya baiklah kita dengarkan. Yaitu di sini diterangkan. Adabus sufiyah fi shaum, dhabtu zahiri wal batini, wa kafful jawarihi 'anil atham. Jadi singkatnya kalau menurut cara yang paling baik puasa itu niat puasa segala-galanya. Ya tidak makan perutnya, ya tidak ngomong sing macem-macem. Jadi zahir batin sekaligus, ini satu. Nomor dua, nek buka, khusus buka itu supaya makannya itu dibatasi. Khusus buka, niat dibatasi. Jangan seperti orang yang tidak terima karena disuruh puasa 1 hari terus tidak terima. Setelah buka itu seolah-olah membalas dendam. Pegel aku sedina iki ya. Terus sak tulang-tulangnya gede pesan. Nah, itu ngaret itu. Nah, jangan diperlihatkan begitu. Itu seolah-olah orang yang tidak ikhlas, tidak ridha di perintah Allah melakukan puasa. Mari aku sedina aku disiksa ya. Wah, terus dihantam kromo. Itu biarpun hatinya tidak begitu, zahirnya seolah-olah dia itu tidak terima dilakukan puasa oleh Allah. Itu. Jadi di sini dianjurkan seperti jadi qahrun nafs wa man'uha 'anil ittisa'. Maksud tujuan puasa itu yang terutama yaitu menggagai ini insting, menggagai hawa nafsu. Sehari kita sudah berhasil menindas, mengendalikan, nyetir, lah bareng buka kok dijul maneh. Nah, itu jangan begitu maksudnya. Oleh karena itu segala-galanya supaya diatur menurut ukuran yang cukupan, minimal ya, darurat. Sehingga dengan demikian bukan saja makannya, caranya dia ngomong, segala-galanya itu akan menjadi lebih sederhana lagi. Kemudian yang perlu lagi ya, ini maaf ini tapi ini ya bukan saya ya, ini adanya kitab ini ya. Nek nalika selama poso Ramadan ya, itu menurut Quran, menurut syariat, nek bengi kena wae karo sing wedok. Iya Banda. Nah, ini 17 tahun ke atas ini. Tetapi menurut adabnya puasa malah kurang baik. Jadi adabnya puasa wa yamtani' fi shaumihi min mula'abatil ahli wal mulamasah. Ojo demuk-demukan. Pokok ojo dicampuri, nek iso ngono. Nek betah tapi umpama ndak ada apa-apa. Cuma nek iso mesti sanes selama puasa ini. Niat poso ngono mari wis ya. Niat poso sembarangane wis ngono. Ya. Di sini tentang buka ini ada 2 cara. Nah ini coba ini kita lihat. Wa yu'ajjilal fitra amalan bis sunnah, dia segera takjil karena mengerjakan meniru Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makannya itu caranya ada 2. Ada habis bisa makannya, makan nasinya.
Ini disebutkan di sini. Atau langsung. Jadi begitu berbuka terus mangan. Ya. Tapi, nah ini ada tapinya. Supaya podo-podo bener, ya. Waktu kita buka makan itu harus niat supaya saya bisa ihya'u bainal isya'ain. Supaya saya tenang. Habis sembahyang maghrib, sambung isya. Ini nanti akan saya terangkan. Apa nilai waktu antara maghrib sama isya? Ini waktu yang paling mahal harganya. Sehingga hampir semua guru-guru kita itu, nek wis mari maghrib, ojo omong apa-apa. Habis wiritan terus sambung. Malah nek kene dilanggarnya ini Kiai Sepuh, Kiai Sidik ini. Sengaja dikasih wiritan sing dawane teko kene nang Surabaya. Wis maca wiritane iku wis isya wis. Nah ini masih saya tulis di sini ini. Ini tinggalannya Kiai sini, Kiai Sepuh. Itu maksudnya apa? Ngakali santri ini. Supaya santri ini bisa ngamalno ihya'u ma bainal isya'ain. Murid-murid antarane maghrib lan isya. Digawekno wiritan, diwakehno supaya nek maca roro mak malah isya lah. Lah itu. Nah, karena apa? Karena memang di situ nanti akan saya terangkan itu. Apa itu nilai itu. Nah, untuk inilah maka nek ana wong buka sego, sego tek niat aku mangan iki supaya mari maghrib oleh kuwiritan iso tutup iso tenang kudu ngono atine niku lho nggih pira suwene se niat niku nggih ojo niat aku tak balas dendam lho ojo ngono nek balas dendam iku malah ndak ilok malah kaya ndak trimo ya itu satu tapi kalau kamu kalau tidak buka kontan boleh seperti yang dilakukan selalu oleh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi itu kalau poso air sudah sembahyang maghrib. Tapi kuat Kanjeng Nabi itu habis sembahyang maghrib terus wiritan, baca Quran, tak apa sampai isya. Kuat Kanjeng Nabi. Engko nek mari isya dahar Kanjeng Nabi. Itu perbuatan Kanjeng Nabi itu. Bukan bikinan siapa-siapa, itu Kanjeng Nabi gitu. Ada kalanya Kanjeng Nabi itu pakai tamar, korma atau air. Karena itu di sini dianjurkan. Yang penting kita jangan sampai sembahyang maghrib dulu padahal belum mokel. Itu sangat tercela. Paling tidak apik. Ngomongnya sembahyang Allah Akbar dipas Allah Akbar tuh kalau Islam mambu kesusu kalau mambune kabeh ku tahiyatullah gitu kesusu sebab wis luwe wetenge kok dolen apa jan tabu itu saya ini kita ngakan itu jadi sing sembahyang tidak tenang itu sebabnya sangat tercela. Jadi nek arep ada orang mikir ngene aku tak sembahyang dhisik. Apa? Perlune aku supaya iso glegeken ping 7. Dadi nek wis mari sembahyang maghrib ra ndak duwe tanggungan, pas sila natang pasan. Ayo hai ya ayyuhal qalaq ta'al. Ya ayyuhal anu kuwi diceluki. Mare pasang ndek weteng tengah, ndek kanan, ndek ngisor, pas ndek dhuwure dodo ya dikai sego kabeh ngene mari terus dipelurut nang ngisor nang pupune nang kentole nang sikile akhire diunggahno nang kupinge kebek kolak wis sak awak nek wis meneng panjen ya ini biasanya wis terang gak gelem tarawih wong ngono iku wis terang wis ngeluh ya ono kesel ya ono ya sing mumet ya ono wis sembarang lah ini karena itu tercela sekali supaya ndak cara Kanjeng Nabi apa begitu dur jadi makruh sekali orang sembahyang maghrib belum mokel itu sangat tercela. Jadi nek sampean keping kuat lebih baik seperti Kanjeng Nabi ya napa banyu mari dek sembahyang lah itu boleh tapi yang penting mokel dhisik sebelum sembahyang perkara makan nasi
Boleh pakai dua cara. Kontan dur terus supaya dia itu bisa tenang habis maghrib. Tenang wiritan loh, bukan tenang sing arep iku nutukno sing mau iku tutu. Terus atau kalau tidak begitu, kalau kuat ya habis isya lah kita baru berbuka. Begitu itu kalau ada yang mengerjakan niyatono ittiba. Niyatono mengikuti lelampai Gusti Kanjeng Nabi supaya oleh ganjaran. Nah, sudah ini saja keterangan mengenai adabnya puasa yang sebaik-baiknya. Tadi itu yang saya terangkan. Kam min shaimin hadzuhu min siyamihil ju'u wal atasyu. Berapa orang puasa gur oleh bagian luwe tok itu yaitu kalau dia tidak menjaga barang. Dua ini maknanya. Nomor siji di sini terangkan orang yang poso siangnya tapi bukone buko barang sing ndak terang luwe-luwe sing haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakiyan an rabbih ta'ala kullu hasanatin ya'maluha ibnu adam yudha'afu lahu ajruha min 'abd إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. Firman Allah yang ditirukan, yang dilewatkan Nabi Muhammad SAW yang saya baca tadi bermaksud bahwa tiap-tiap perbuatan yang baik yang dilakukan oleh anak Adam, oleh manusia, itu pahalanya dilipat ganda dari 10 sampai 700 kali. Jadi satu anugerah, satu tanda kasih sayang dari Allah kepada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sekalipun umur dari kita ini, umurnya anak Adam, umatnya Kanjeng Nabi Muhammad ini rata-rata paling umur 50, 60 sudah meninggal. Tetapi sungguh pun demikian Tuhan memberi keistimewaan, yaitu dengan umur yang pendek ini kalau dibanding dengan umat-umat yang dulu. Seperti zaman Nabi Nuh alaihissalam, itu umurnya orang sampai ratusan tahun. Nabi Nuh sendiri kalau tidak salah 950 tahun umurnya, hampir 1000. Tapi sebelum demikian kita ini diberi welas asih Allah, yaitu tiap-tiap perbuatan baik yang dilakukan oleh kita karena mengikuti perintah Allah itu akan mendapat pahala, akan dinilai perbuatan satu kali dinilai 10 sampai 700 kali illa shaum, kecuali puasa. Kalau puasa bisa 10 kali, bisa 100 kali, bukan 200 kali, bukan 700 kali, tapi tidak ketemu kalinya sudah. Illa shaum, kecuali puasa ini. Kecuali puasa ini. Ini satu ibadat yang betul-betul mendapat kedudukan sangat istimewa. Innahu li, maka tentang puasa ini khusus adalah li, saya sendiri yang menilai, katanya Tuhan. Wa ana ajzi, saya lah sendiri yang akan membalas orang yang taat melakukan puasa karena mengikuti perintah. Saudara-saudara sekalian kaum muslimin,
Bisa kita sembahyang esok-esok khusyuk supaya dilihat orang, ya. Atau zakat. Atau zakat kita bisa sedekah tapi tidak ikhlas ingin dipuji orang. Sebab tidak makan, tidak minum, tapi sebenarnya tidak puasa, tidak mungkin. Jadi ibadah puasa adalah ibadah yang memang tidak bisa diketahui. Karena itu orang puasa itu jauh daripada riak. Namun tidak bisa mau diriakkan bagaimana. Sehingga artinya dipertontonkan supaya itu sanjung tidak karena Allah. Nah karena itulah maka puasa itu betul-betul mendapat kedudukan yang istimewa karena satu-satunya ibadah yang tidak bisa diketahui tanda-tandanya dari luar. Tidak ada gerak-geriknya yang kelihatan mata. Itu puasa ini. Yang menentukan puasa atau tidak adalah niat. Adalah niat. Dan niat itu ada di dalam hati. Orang kan mulai pagi sampai siang namanya. Tapi karena ada niat puasa, tidak puasa. Malah dari pagi, ya, mulai subuh sampai satu hari, tak makan, tak minum. Tapi karena dia tidak niat kosong, dia tidak puasa. Dia tidak makan, tidak minum, tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran puasa. Tapi karena hatinya, niatnya tidak niat puasa, ya biarpun tidak makan, tidak minum, ya tetap dia itu dianggap tidak puasa. Karena itu, puasa atau tidak puasa adalah ditentukan oleh hati, yaitu oleh niat yang dilakukan di dalam hati. Memang soal puasa ini, kecuali mempunyai kedudukan yang istimewa karena satu-satunya ibadah yang tidak mungkin ada riya, yaitu puasa ini. Sehingga oleh karena itu, kalau semua ibadah itu disuruh catat oleh malaikat dari 1 sampai 10 kali pahalanya, sampai ratusan, paling tinggi 700 kali. Paling tinggi. Ibadah apa saja itu paling tinggi nilainya dari 1 sampai 700 kali itu pahalanya. Kecuali satu saja, yaitu puasa. Kalau puasa ini, maka kalinya tidak terbatas. Itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang puasa ini mempunyai segi-segi keistimewaan. Karena dengan melakukan puasa ini sebenarnya manusia ini menggagai 3 perkara. 3 perkara ini kalau dibiarkan ini cukup akan menghancurkan dunia, akan menghancurkan masyarakat, akan menghancurkan perekonomian, akan menghancurkan tata kehidupan sosial politik. Walhasil semua bisa hancur karena 3 perkara. 3 perkara inilah yang diperintahkan oleh Allah supaya digagai. Saya tidak mengatakan diperangi atau ditindas atau dimusnahkan, dihilangkan, tidak. Tidak. Agama Islam tidak memerintahkan untuk menghilangkan sama sekali, tidak. Sebab adanya 3 hal ini diperlukan sebenarnya, asal pakai ukuran yang tentu, yang pantas. Apa itu 3 perkara ini? Yaitu nomor 1, syahwat makan. Syahwat perut. Apa syahwat?
itu artinya keinginan yang sangat mendesak, yang bersifat instinktif, yang bersifat naluri, yang memang itu konstan menjadi pembawaan semua orang, bahkan semua binatang dan manusia sama dalam hal ini, yaitu keinginan atau syahwat untuk makan, untuk minum, syahwat perut. Jadi syahwat itu keinginan yang mendesak, yang sukar dihalang-halangi, ya, yang kuat sekali dorongannya, ya, secara naluri, secara insting, secara gharizah, secara pembawaan. Watak, yaitu satu syahwat makan, termasuk syahwat minum. Ini satu. Nomor dua, syahwat kelamin, syahwat seks, syahwat berjodoh antara jenis laki dan perempuan. Itu pun termasuk arus atau gelombang daripada keinginan yang hebat sekali, yang sukar dibentuk, ya, yang kompak dan bisa itu dihalang-halangi. Juga dalam ini hal manusia dan binatang itu sama-sama mempunyai ini keinginan dan syahwat untuk berkelamin atau berjodoh, ya. Artinya antara dua jenis pria laki-laki atau dan perempuan. Binatang juga begitu. Jadi sama, manusia dan binatang itu sama. Ini yang kedua. Lalu syahwat yang ketiga ialah itu syahwat yang ketiga, yang ini juga tidak kalah hebatnya dengan yang satu dan yang kedua, yaitu syahwat marah. Syahwat marah. Kalau dilukai marah, kalau dijarak marah, kalau didet marah. Itu satu keinginan, satu pembawaan yang juga tidak bisa dihalang-halangi. Ini sama, manusia dan binatang sama. Tiga perkara ini. Coba ada kambing, coba dipukul, mesti marah, diruduk. Kalau ada ayam, jangankan kambing, cacing yang nggak punya apa-apa, yang lemes, itu kalau kita injak mulai menggeliat karena marah, ya, akan melawan, akan membela haknya, akan membela kehormatannya. Ini tiga ini, ya. Syahwat perut, syahwat kelamin, ya. Lalu tiga, syahwat marah. Ketiga-tiganya ini dilatih oleh Tuhan supaya manusia ini mengendalikan tiga ini. Betul, bukan menghilangkan, tidak. Agama Islam tidak menghilangkan. Sebab apa? Sebab manusia ini kalau sudah tidak punya tiga itu, tidak punya marah, tidak punya keinginan makan, tidak punya keinginan berjodoh, itu namanya manusia sudah tinggal, ya, orangnya baik manusia, tapi sebenarnya sudah bukan manusia, ya. Sudah hilang peranannya dalam hidup. Dia sudah hilang dari peredaran. Sebab apa? Sebab untuk mencari kemajuan harus punya marah, ya. Orang ingin kemajuan harus merasa ingin makan. Kalau tidak ada ingin makan, ingin pakaian, ingin minum, tak kaya orang, tidak rame makan. Kalau orang tidak ingin kepada perempuan, yang perempuan tidak ingin yang laki, lalu semua orang tidak mau, ya, pas ODP, ya sudah, manusia ini terhenti, tidak ada keterusannya, perkembangannya tidak ada. Jadi tiga itu diperlukan, asal menurut ukuran-ukuran yang tertentu.
Memang ada seorang ahli, ya, ini ahli dari barat. Ini maaf saja, ini tak maketan. Namanya Sigmund Freud. Ini Sigmund Freud ini orang Jerman, orang Yahudi. Ya, Sigmund Freud ini bapak daripada teori ilmu jiwa. Wah, ini paling banyak pengikutnya. Dia mempunyai teori, mempunyai perenaan, cara mereka dan itu perenaan gitu, ya. Bahwa manusia ini hidupnya dipengaruhi oleh satu kekuatan, ya. Namanya libido. Libido ini gampangnya saja ya syahwat itu sudah. Syahwat ingin senang, ingin lebur, ingin kelamin, ingin libido. Nah, ini begitu besar libido ini katanya. Ini kalau tidak dituruti, ya jangan mungkin ini kan penyetan. Ini katanya secara biologis, secara ilmu manusia ini harus dilepas. Tidak boleh diimpet-impet, suruh tebil, suruh obral, suruh lepas. Nah, ini bertolak belakang dengan ajaran agama. Kalau menurut Freud, ini orang Yahudi dari Jerman ini, ahli ilmu jiwa, itu syahwat suruh lepaskan. Jadi membantu orang ini, lama aku, sudah. Nah, jangan empat-empat, sudah turuti saja. Perkara kawin tidak kawin itu bukan soal, katanya dia. Pokoknya secara biologis itu keinginan harus disalurkan, harus dilepaskan, harus dibebaskan. Coba, ini ajaran dia. Karena dia melihat menyelidiki memang pengaruh syahwat ini begitu hebat. Kalau umpamanya listrik ini digerakkan oleh ibarat kata kekuatan libido, kekuatan syahwat ini, ya, menurut ahli ilmu jiwa, ilmu tubuh, ya, itu mempunyai kekuatan yang ukurannya lebih hebat daripada bom atom. Ini betul. Dan orang kalau tidak disalurkan, ya betul-betul akan mendapat pukulan balik. Ya. Karena itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, nah inilah di sini pentingnya letaknya perbedaan antara ajaran Sigmund Freud dan ajaran agama Islam, ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sabdanya begini, ya ma'asyar syabab, man istata'a minkumul ba'ah man yatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, wa man lam yastati' fa 'alayhi bis sawm fa innahu lahu wija'. Hai kelompok pemuda-pemuda, ini kata Nabi, barang siapa di antara kamu telah memiliki persyaratan-persyaratan, ternyata zawaj, maka kawin. Jadi meletero, kalau sudah dorongan syahwat libido itu sudah mendesak luar biasa, dan kamu memang sudah mempunyai persyaratan-persyaratan, ternyata zawaj, maka kawin, jangan diempet. Betul. Di dalam soal ngempet ini sama. Sigmund Freud dan Kanjeng Nabi itu sama, dengan agama sama. Ya, turuti. Cuma bedanya kalau menurut agama Islam caranya yaitu disuruh kawin. Ini mutlak. Wa innahu aghaddu lil basari. Karena kawin ini aghaddu lil basar, akan bisa memelihara pandangan mata, ya, akan mengendalikan pandangan mata, wa ahsanu lil farji,
dan lebih menjaga terpeliharanya kehormatan kelamin, ya, kehormatan kelamin. Tetapi kalau kamu belum memenuhi persyaratan-persyaratan menurut sabda Nabi ini, bagaimana? Saya mau kawin Pak, cuma ya belum cukup lah. Ini, banyaklah persyaratan-persyaratan, entah persyaratan mental, entah persyaratan secara fisik, entah persyaratan apalah. Umpamanya saya nanti kalau kawin sekarang lalu ini terganggu, ini itu dan sebagainya. Bagaimana Pak? Nah, kalau kamu berjuang pada demikian, menurut Nabi di sini diajarkan fa'alaihi bis-shaum. Hendaklah melakukan latihan puasa supaya puasa. Jadi jelas bahwa puasa ini fa'innahu lahu bijak, merupakan tameng, merupakan suatu metode atau merupakan satu cara untuk mengendalikan libido, untuk menggagai syahwat. Itu caranya tidak ada lain kecuali dengan puasa. Itu satu, puasa. Atau kalau tidak puasa, maka supaya dilimpahkan, disalurkan kepada kegiatan-kegiatan kerja, kesibukan, ya atletik, gimnastik, olahraga, atau kerja-kerja sosial, atau ya pokoknya kesibukan, sehingga kekuatan dari libido ini bisa dikendalikan. Jadi saudara-saudara sekalian, puasa ini begitu penting. Bukan saja penting menurut rohani, menurut cara ukuran gaib, tapi penting juga menurut ukuran zahir, yaitu untuk menggagai 3 perkara. Yang kalau 3 perkara ini manusia tidak bisa menggagai, tidak bisa menguasai, tidak bisa mengendalikan, maka manusia ini akan dikuasai oleh 3 ini. Kalau hidupnya manusia ini sudah dikuasai oleh 3 kekuatan ini, hancur hidupnya. Hancur, harta bendanya hancur, rumah tangganya hancur, masyarakatnya hancur, budi pekertinya hancur, segala-galanya hancur, negaranya hancur, peraturan-peraturan undang-undang hancur. Ini kalau 3 kekuatan ini tidak bisa digagai, tidak bisa disetir. Tapi saya tidak mengatakan harus dilenyapkan, tidak. Seperti marah. Nabi Muhammad SAW sendiri juga punya sifat marah. Kalau orang kalau nggak punya sifat marah, tidak ada kemajuan. Namanya, kok masih dirala? Saya juga punya kentol. Saya harus belajar. Saya harus lulus. Marah ya, boleh. Saya harus membela orang yang melarat. Itu kasihan orang itu, kita harus marah. Boleh marah. Marah untuk membela tanah air. Marah untuk membela kehormatan bangsa. Marah untuk membela agama. Ini marah-marahnya ini seperti ini. Karena itu di dalam hadis diterangkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha kalau saya tidak salah, atau dari Anas bin Malik. Itu orang sahabat yang melayani Nabi 10 tahun. Jadi pelayan Nabi apa itu? Jadi tukang rokok melayani Nabi 10 tahun. Itu bisa cerita. Pokoknya katanya Kanjeng Nabi ini luar biasa. Bagaimana beliau itu bisa mengendalikan marahnya, bisa mengendalikan syahwat makannya, tidak syahwat apa tadi? Kelaminnya. Siapa? Saya cerita. Selama saya kumpul 10 tahun itu, tidak pernah saya cerita. Tidak pernah Kanjeng Nabi bilang, apalagi tangannya Kanjeng Nabi tidak pernah memukul. Tidak pernah mukul orang perempuan, tidak pernah mukul bujang, tidak pernah mukul. Kalau mukul, maka Nabi Muhammad dengan tangannya yang perkasa itu, dengan tubuhnya yang gegap, yang kekar,
dan tampan itu kalau mukul yaitu di dalam medan perang. Kalau sudah kehormatan agama di sini, kalau sudah kehormatan Tuhan itu diganggu siapa saja, maka Nabi Muhammad itu katanya ini lehernya itu, uratnya itu sampai kelihatan. Apa itu denyutan, merah padam mukanya, merah padam. Dan ini urat-uratnya ini bergeletar karena saking marahnya. Dan kalau Nabi sudah marah, tidak ada di medan perang musuh yang berani mendekati Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Ali itu pemuda yang paling pahlawan, paling berani. Ngaku tanya, aku pokoknya perang, kok Nabi kadung ngamuk, aku kepepet, dan aku belayu dulu Kanjeng Nabi. Perlu apa? Melindung di belakangnya Kanjeng Nabi. Padahal Kanjeng Nabi waktu perang itu umurnya sudah di atas 53. Jadi gambar orang yang umurnya sudah 53 ke atas, kan sudah sepuh, sudah tua. Lalu Sayyidina Ali masih umur 20-an itu kira-kira. Lalu kalau perang katanya Sayyidina Ali ngaku kalah. Wes, kalau ngomong wali kayak Kanjeng Nabi. Dan kadung ngamuk. Aku tuh sampai nek ono apa-apa saya saja kepepet katanya Sayyidina Ali. Terus lekas-lekas berlindung di belakangnya Kanjeng Nabi gitu ya. Melindung. Itu penjagaan Kanjeng Nabi. Tapi di rumah tangga, di dalam pergaulan, Kanjeng Nabi lah orang yang paling bisa menguasai sifat-sifat itu. Soal makan namanya, makan minum dan itu atau itu kelamin. Kanjeng Nabi itu latihannya ya apa? Setiap harinya ini ya, ini bagi cerita saja. Ya. Yaitu Kanjeng Nabi itu cerita, aku ini untuk melatih 3 kekuatan itu tadi. Ya. Apa itu kekuatan ketiga itu? Syahwat perut, syahwat apa? Kelamin, lalu syahwat marah. Itu Kanjeng Nabi katanya setiap kali itu berbeda. Satu hari kalau makan itu Kanjeng Nabi kenyang. Ya kenyang, yang merasa kenyang. Lalu satu hari tidak kenyang, jadi merasa tidak ada ukuran yang lapar, terus mulai kenyang itu hari. Lalu di atasnya hari kenyang, pas tak bisa nabung. Nah itu, ya itu. Nah ini satu hari Kanjeng Nabi itu kalau makan dibantu tadi dari kenyang dari satu hari di bawah dari jadi belum sampai kenyang. Terus ditanya, kenapa sampai kalau makan kok model-model pola metronya letak? Barangkali supaya sofi. Tapi ini bukan soal sofi atau ini bukan. Jawab Kanjeng Nabi apa? Saya itu kalau satu hari kalau makan itu kenyang. Kenapa saya kalau makan kenyang? Supaya saya bisa mengucapkan terima kasih kepada Allah. Jadi rasa dari kenyang. Sehingga karena kenyang, maka timbullah rasa terima kasih yang mendalam kepada Tuhan. Ini. Lalu kalau satu hari lagi makan kok tidak waras, ya tak sampai kelaparan, tapi tak sampai waras. Kenapa? Ya supaya saya tahu bagaimana orang melakukan latihan sabar itu ya. Sabar itu bagaimana sabar. Jadi kita cuma teorikan. Jadi kalau lapar supaya saya itu sabar, ya sabar. Dan kalau kenyang supaya saya syukur atau terima kasih. Karena didikan agama Islam, orang Islam itu diri dua. Kalau senang dia harus terima kasih. Tapi kalau tidak senang harus tabah. Artinya tabah itu satu besar. Mulai itu tabah dia maju, power ya power.